Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara al-wujud bimaulidi sayyidil anam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma awlana minal in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan tunji qailaha yawmaz ziham. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul bariyat wa sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal qiyam. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati segenap para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh yang hadir pada malam yang mulia ini, yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT, yang kami hormati pengurus atau takmir musalla Darus Salah, juga yang kami hormati teman-teman dari Banser, hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang mubarak ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di satu majlis yang sangat mulia. Bagaimana majlis ini tidak menjadi majlis yang mulia? Kita dari awal sampai akhir majlis yang kita sebut adalah nama Nabi Muhammad SAW. Yang kita puji adalah nama Rasulullah SAW. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Apabila disebut nama orang saleh, diceritakan satu orang saleh, maka akan diturunkan rahmat di majlis itu. Lalu bagaimana kalau yang kita sebut, kalau yang kita puji adalah manusia yang paling saleh, manusia yang paling dekat dengan Allah, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyebut nama orang soleh saja diturunkan rahmat oleh Allah, apalagi kalau kita menyebut nama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinlah para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, yakinlah malam ini adalah malam yang istimewa untuk kita. Ini adalah malam yang sangat mulia untuk kita. Inilah malam yang sangat tepat untuk kita mengetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui majlis ini, melalui perkumpulan ini, kita ketuk pintu Allah. Doa kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan barokahnya majlis maulid, barokahnya salawat Nabi, Allah segera mengangkat wabah corona. Amin. Allah memberikan kita sehat walafiat. Allah menjauhkan kita dari segala macam bala dan musibah. Bangsa dan negara kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau anda ingin tahu bagaimana kebesaran Nabi kita Muhammad, kalau panjenengan ingin tahu bagaimana keagungan Rasulullah, cukup satu riwayat ini. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan bahwa ketika Nabi Adam alaihi salam melakukan sebuah kesalahan yang kita maklumi itu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Beliau makan buah yang dilarang oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Adam teguran, peringatan, yaitu dikeluarkan dari surga untuk
tinggal di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini, Nabi Adam mengucapkan beberapa kalimat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam talaqqa kalimat, Nabi Adam mengucapkan beberapa kalimat untuk menunjukkan taubatnya kepada Allah, penyesalannya. Tahukah anda hadirin apa kalimat itu? Dalam Al-Quran enggak disebutkan. Dalam Al-Quran tidak ada itu. Apa kalimat yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam? Ada beberapa keterangan, ada beberapa riwayat. Tetapi dalam riwayat yang kita baca ini adalah, yang dibaca oleh Nabi Adam adalah beliau berkata, Ya Rab, bihaqqi Muhammad ighfirli. Ya Allah, demi kemuliaan Muhammad ampunilah aku ya Allah. Maafkan kesalahanku ya Allah, demi kemuliaan Muhammad, demi keagungan Muhammad. Itulah yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya kepada Nabi Adam, Ya Adam, min aina arafta Muhammadan? Wahai Adam, dari mana kau tahu aku punya hamba bernama Muhammad? Dari mana kau tahu aku punya hamba bernama Muhammad? Aku belum menciptakannya. Maka Nabi Adam berkata, Ya Rabb, lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fi ruh fatahtu aynaya faraitu maktuban fi abwabil jannah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Apa kata Nabi Adam? Ayo kita simak, kita dengarkan baik-baik hadirin, agar tumbuh mahabbah kita, agar tumbuh pengagungan kita kepada Rasulullah. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku dengan tanganmu di surga, ketika engkau meniupkan roh kepada aku ya Allah, aku menjadi hidup, maka aku buka kedua mataku. Ketika aku buka kedua mataku ini ya Allah, aku melihat di pintu-pintu surga bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa ra'aitu fi gawamil arsh maktuban La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aku juga melihat ya Rabb, kata Nabi Adam, di tiang-tiang surga, di tiang-tiang arsy bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka aku tahu ya Allah, kata Nabi Adam, aku tahu ya Allah, tidak mungkin anda menggandeng nama anda yang mulia dengan nama makhlukmu, kecuali dia adalah makhluk yang paling engkau cintai ya Allah. Maka aku bertawassul dengan nama Muhammad ini ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Maka Allah berfirman, Sodakta ya Adam, sungguh benar yang kamu katakan wahai Adam, benar yang kamu sebutkan tadi. Lalu Allah berfirman, Laulahu lama khalaqtuka ya Adam, Inna Muhammadan lahabul khalqi ilayya. Wahai Adam, ketahuilah Muhammad ini adalah makhluk yang paling aku cintai, yang paling aku cintai, yang paling aku cintai adalah Muhammad. Dan kalau bukan karena Muhammad, aku tidak menciptakan engkau wahai Adam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Muhammad, lama khalaqtuka ya Adam, aku tidak menciptakan engkau. Para jamaah yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan lagi. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak menciptakan engkau wahai Adam. Kita semuanya adalah anak cucu Nabi Adam. Nggih napa nggih? Kula panjenengan nika sedaya nah, saya dan anda semuanya adalah anak cucu Nabi Adam. Betul apa betul? Kalau Nabi Adam diciptakan karena Nabi Muhammad, maka logikanya adalah kita juga diciptakan karena Nabi Muhammad. Saya ada karena Nabi. Panjenengan semua ada karena Nabi. Kita semua bisa hadir di sini karena Nabi. Kita kenal Allah karena Nabi. Kita kenal Islam karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaulahu, kalau bukan karena beliau, kita tidak akan mengenal apa-apa, kita tidak akan tahu siapa-siapa, dan kita tidak akan menjadi apa-apa kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada dua orang berkawan dalam satu pondok. Kita sebut si A dan si B.
Si A ini Masya Allah orangnya tawadu, orangnya luar biasa, adab, akhlak diutamakan. Si A tadi itu mengatakan begini, bahwa apa yang aku dapatkan adalah berkat Nabi Muhammad. Aku jadi alim berkat Nabi Muhammad. Aku dihormat oleh orang-orang berkat Nabi Muhammad. Karena Rasulullah, semuanya karena Rasulullah. Tapi kawannya si B mengatakan kebalikannya. Si B mengatakan apa hubungannya dengan Rasulullah? Ya kita alim karena kita belajar. Kita alim karena kita belajar mutola'ah. Enggak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Si A tetap mengatakan, enggak, saya jadi seperti ini karena Rasulullah. Saya mengenal Allah karena Rasulullah. Saya jadi alim karena Rasulullah. Kata si B, terserah kamu. Subhanallah, waktu berjalan para jamaah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka berdua sudah lulus dari pondok pesantren, ternyata si A tadi di kemudian hari menjadi ulama, menjadi orang soleh, menjadi orang terhormat, menjadi orang yang dihormati, yang dimuliakan oleh orang-orang lain karena dia hormat dan ta'zim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara si B kawannya tadi yang dia kurang ajar, tidak menjaga adab kepada Kanjeng Nabi, di kemudian harinya ternyata dia senang kepada wanita non muslim. Ketika orang non muslim itu diajak menikah, non muslim itu berkata, kalau kamu cinta kepadaku, kamu tinggalkan Islam, kamu ikut agamaku. Dan dia meninggalkan Islam, dia ikut agamanya calon istrinya, lalu dia menikah dengan wanita tersebut dan akhirnya mati dalam keadaan kafir. Apa pembedanya? Penghormatan kepada Rasulullah. Apa yang membedakan? Kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Kalau kita cinta Rasulullah, hormat kepada Rasulullah, mengagungkan Nabi Muhammad SAW, maka hidup kita akan senang, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan juga dimuliakan bahkan di hadapan manusia yang lainnya. Alhamdulillah. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu janganlah kita pernah menyombongkan diri karena ilmu yang kita miliki. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak bisa menjadi apa-apa. Anda yang jadi hartawan, Anda yang jadi jutawan, bahkan Anda yang jadi pejabat, jangan sombong dengan jabatannya. Jangan sombong dengan harta yang dimilikinya. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita enggak jadi apa-apa. Kalau bukan karena Rasulullah, kita enggak jadi apa-apa, hadirin. Semuanya karena Nabi Muhammad, semuanya karena Rasulullah. Malah saya sering mengatakan di mana-mana majelis, apabila Allah memberikan amanat kepada panjenengan, jadi orang kaya misalnya, banyak pesena, banyak dunyana, manfaatkan itu harta untuk membantu umat Nabi Muhammad. Sedekah yang banyak, sedekah yang banyak, terutama ibu-ibu ini. Ibu-ibu, Rasulullah pesan secara khusus kepada Anda, wanita harus banyak sedekah, wanita harus banyak sedekah. Itu pesan khusus dari Nabi kita Muhammad SAW. Saya enggak tahu, apa mungkin barangkali Rasulullah tahu orang Mergosono ini yang perempuannya rek-cerek pola. Makanya Nabi wasiat suruh banyak sedekah. Perempuan terutama suruh banyak sedekah. Mungkin Nabi tahu di akhir zaman banyak perempuan yang medit, banyak perempuan yang pelit. Kalau bapak-bapak ini insyaallah nggih. Insyaallah napa? Pada cerek nah. Insyaallah batan. Nih buktinya nih, kita ngadakan Maulid Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu urunan, Masya Allah. Alhamdulillah. Warga yang di sekitarnya membantu, Masya Allah. Mungkin ada yang menyiapkan karpet, menyiapkan terpal, menyiapkan apapun, ini semuanya untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan meremehkan, Pak. Saya pernah dapat cerita di Jakarta itu ada satu majelis selawat besar yang hadir ribuan tiap minggu. Acaranya seminggu sekali. Otomatis ya, panitia yang menyiapkan karpet kan datang sebelum jamaah yang hadir. Kalau Anda yang hadir kan tinggal duduk aja. Tinggal duduk, senden, oleh berkatan, muli. Nggih Bang nggih? Ya, dengarkan ceramah sampai ngantuk-ngantuk, ngoten nggih? Tadi sebetulnya pembawa acara itu kurang tepat kalau mengatakan acara yang kita tunggu-tunggu, mau itu hasanah, kurang tepat. Loh kenapa Beb? Yang ditunggu-tunggu berkatannya. Cak gelek sampean. Yang ditunggu-tunggu apa? Berkatannya.
Kalau nggak ada berkatan jangan pulang sampean. Nunggu harus ada berkatan baru boleh pulang. Nah, jadi acara yang ditunggu-tunggu bukan mau itu. Kenapa Pak? Lu tak jawab sampean nih. Apa yang ditunggu-tunggu? Berkat ya, bagus ya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi berpesan secara khusus kepada wanita, suruh banyak sedekah, jangan pelit Bu. Tapi alhamdulillah saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini enggak ada yang pelit. Semuanya dermawan. Buktinya apa? Semuanya bersama-sama ikut merayakan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Jakarta ada majelis Maulid, majelis selawat. Itu yang bagian gelar karpet datangnya lebih awal. Jadi misalnya acaranya ba'dal maghrib itu kan yang bagian gelar karpet mungkin asar sudah datang di situ. Mungkin siang sudah siap-siap beber-beber semuanya, menyiapkan terpal dan lain sebagainya. Anda tahu bapak-bapak, pada suatu malam ini khadimul majlis mimpi Nabi Muhammad. Satu malam khadim majlis mimpi Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan apa? Ya fulan, kirim salam kepada murid-murid kamu yang beber itu karpet di majlis. Kirim salam kepada mereka. Luar biasa. Artinya apa? Nabi senang. Nabi bangga kepada orang yang beber karpet untuk persiapan maulid Nabi. Jangan meremehkan sampai ini. Jangan meremehkan. Nabi senang kepada orang-orang yang suka beber karpet untuk acara majelis ta'lim, untuk acara pengajian-pengajian. Itu Nabi bangga kepada mereka. Karena berkat mereka Anda bisa duduk di atas karpet ini. Berkat mereka Anda bisa duduk dengan nyaman di atas terpal ini misalnya. Berkat mereka saudara-saudara kita. Jangan meremehkan orang yang beber karpet hadirin. Paham ya? Nabi kirim salam kepada mereka. Nabi kirim salam. Makanya saya yakin ini semua yang hadir, yang berpartisipasi untuk acara malam hari ini, semuanya insya Allah dapat barokah Nabi Muhammad. Amin. Siapapun, tidak perlu kita rinci satu persatu. Siapapun yang berkontribusi membantu majelis kita malam hari ini, insya Allah dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin. Dapat barokahnya Nabi Muhammad. Amin. Kula panjenengan niki harus dekat kepada ulama Pak. Bu, harus dekat kepada orang soleh. Pesemak panjenengan dak ulama, pesemak dak kiai, dekatkan diri kita kepada orang soleh. Ongkuan. Apa sebab? Saya pernah dengar ini, saya pernah dengar satu riwayat. Besok ketika para ulama itu akan dimasukkan ke dalam surga, kiai-kiai, ulama-ulama yang lurus, yang kencang, yang istiqamah akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka mengatakan apa? Perhatikan nih, mereka bilang begini, ya Allah, saya dulu di dunia punya majelis ya Allah. Itu yang membantu majelis saya banyak ya Allah. Yang membantu majelis saya banyak ya Allah. Bukan hanya 1-2 orang ya Allah. Saya punya pondok ya Allah, yang bantu pondok saya banyak ya Allah. Bukan 1-2 orang ya Allah. Maka Allah mengatakan apa? Ya fulan, ya alim fulan, sekarang ini kamu cari orang yang pernah bantu pondok kamu, ajak dia juga masuk ke dalam surga. Coba, siapa dulu yang pernah hadir majelis kamu di dunia, yang suka bantu majelis taklim kamu, ambil dia, masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Loh, makanya Pak, pesemak ke ulama sampean. Dekatlah kepada ulama, dekatlah kepada orang soleh. Barangkali kita katut, kita ikut syafaat beliau-beliau itu. Yashfa' yaumal qiyamah thalatha, akan memberi syafaat 3 kelompok kata Nabi. Al-anbiya, para nabi, wal ulama, para ulama, wasyuhada, dan orang yang mati syahid. Ulama disebut nomor 2, orang mati syahid nomor 3, nomor 1-nya al-anbiya, nomor 2-nya al-ulama. Ini yang bisa memberi syafaat kepada kita. Makanya ulama dideketin, orang soleh kita dekat. Jalisul ulama, khalitul hukama, duduklah dengan para ulama, duduk dengan ahli hikmah, ya, duduk di pengajian-pengajian, masya Allah. Dan saya tahu orang Bergosono khususnya paling cinta kepada majelis taklim. Amin. Cinta ulama, cinta majelis taklim. Insya Allah mudah-mudahan panjenengan semuanya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita ini sebetulnya sudah bosan. Loh, bosan apa Beb? Bosan kita dengan omongan-omongan orang yang nyinyir dengan majelis maulid seperti ini. Dan itu enggak perlu kita tanggapi, enggak usah sudah.
Sudah setiap tahun pasti ada yang begitu. Di medsos rame, ya kan, di Twitter rame, di Instagram rame, di medsos ada apa ini, acara apa ini, bid'ah lah, sesat lah, finnar, macam-macam. Ya Allah, kenapa sih kok tiap tahun? Tapi alhamdulillah, buktinya apa? Mereka sering mengatakan ini bid'ah, ini macam-macam, apalah itu yang mereka katakan, tapi buktinya majelis selawat akan tetap besar, akan tetap eksis. Gini bang, yang kita nggak akan terpengaruh. Dan ini majelis maulid bukan majelis yang barusan. Kita memperingati maulid bukan 2 tahun 3 tahun yang lalu, sudah ratusan tahun Pak kita mengadakan peringatan maulid. Gini bang, lihat itu pengarang maulid Simtud Duror Habib Ali Al-Habsyi, sudah berapa ratus tahun zaman beliau sampai sekarang. Al-Habib Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, berapa ratus tahun zamannya dengan kita sekarang. Gak ada masalah. Mereka baca maulid, mereka baca selawat, mereka peringatan maulid Nabi SAW. Kenapa sekarang saja dibuat heboh? Kenapa sekarang dilarang-larang? La ilaha illallah. Makanya betul, kalau ada yang mengatakan untuk memperingati maulid Nabi tidak perlu dalil yang sahih, tapi diperlukan hati yang sahih. Untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi enggak perlu dalil yang sahih, tapi perlu hati yang bersih, hati yang sahih. Kalau hati kita bersih, pasti kita cinta Nabi Muhammad. Gimana bang? Kalau hati kita bersih, pasti kita senang dengan majelis selawat, kita senang dengan majelis maulid Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada orang yang kurang suka dengan selawat seperti ini, majelis selawat seperti ini. Dia bilang apa? Itu katanya kan kalau mahalul qiyam Nabi Muhammad datang, ruhaniyah Nabi Muhammad hadir. Kita katakan iya, kita meyakini itu, walaupun kita tidak melihat, tapi kita meyakini itu. Lalu mereka bilang, sekarang Ustadz, kalau misalnya maulidnya bersamaan bagaimana? Nih misalnya sekarang di Mergosono ada maulid, di waktu yang sama di Kepanjen juga ada maulid, di waktu yang sama di Madura ada majelis maulid. Apakah nabinya loncat-loncat katanya? Apakah Nabi nanti hadir sini, Nabi loncat ke sana, Nabi ke sana? Ah, ini penghinaan Pak. Ini penghinaan ini, enggak benar ini. Nah, tapi kita jawab. Kita enggak diam, kita jawab. Dan jawaban ini sudah disebutkan oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani dalam kitab beliau Ad-Dakhairul Muhammadiyah. Kalau ada orang bertanya, bagaimana Nabi hadir di majelis maulid kalau waktunya bersamaan? Apakah Nabi meloncat dan lain sebagainya? Apa kata Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki? Beliau menggambarkan dengan matahari, hadirin. Dengan semeram matahari nggih, asyams, matahari itu diciptakan oleh Allah untuk menerangi semua penduduk bumi ini. Di waktu yang sama tadi pagi jam 10 kita yang di Mergosono melihat matahari. Di waktu yang sama jam 10 pagi yang di Madura melihat matahari. Di waktu yang sama jam 10 pagi yang di Sumatera melihat matahari. Matahari ada satu tapi bisa dilihat di mana-mana. Gimana bang? Mataharinya satu tapi cahayanya bisa masuk ke dalam rumah-rumah kita semuanya. Pertanyaannya, matahari ada berapa? Satu, tapi kenapa semua orang bisa melihat, bisa menyaksikan, bahkan bisa merasakan? Ini ada matahari datang, badan kita jemur. Sekarang banyak orang berjemur, ya kan? Kita merasakan matahari. Mataharinya satu, tapi kenapa semuanya bisa menyaksikan? Kenapa semuanya rumah-rumah masuk itu cahaya matahari? Maka Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan, kalau cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah-rumah setiap orang di belahan dunia ini, apalagi cahaya Nabi Muhammad SAW. Apalagi cahayanya Nabi Muhammad, nurnya Nabi Muhammad. Ingat hadirin, Allah menciptakan Nabi kita SAW, hakikatnya adalah min nur, dari cahaya. Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, kata Nabi, ketahuilah yang pertama Allah ciptakan adalah nur nabimu, yaitu nur Nabi Muhammad, min nurih, dari nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat Nabi kita adalah cahaya. Maka dalam riwayat hadirin, Nabi kita apabila terkena sinar tidak ada bayangannya.
Ini kalau bapak-bapak jalan kena lampu pasti ada bayangan, betul? Kita malam kena bulan pasti ada bayangannya, benar? Kenapa? Karena kita makhluk yang kasar, penciptaan kita kasar. Tapi Nabi Muhammad dari cahaya, min nur, hakikatnya. Tapi dibungkus dengan sifat basyariyah, dibungkus dengan sifat kemanusiaan. Hakikatnya Nabi adalah cahaya, maka beliau apabila terkena sinar tidak ada bayangannya. Tidak ada bayangannya Rasulullah. Bahkan ulama berkata seharusnya matahari itulah yang berbayang-bayang apabila terkena akan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Tetap kita yakin di majelis maulid, terutama mahalul qiyam, Rasulullah hadir, Rasulullah rawuh. Kita yakin, walaupun kita enggak melihat. Kenapa enggak melihat, Beb? Mata kita mata yang banyak maksiat kepada Allah. Tetapi bagi mereka orang saleh, bagi mereka aulia, mereka melihat kehadiran Rasulullah. Mereka menyaksikan Nabi Muhammad hadir, hadirin. Saya pernah hadir dalam satu majelis maulid, pembacaan maulid. Di situ kebetulan juga hadir As-Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki, adik daripada As-Sayyid Muhammad Al-Maliki. Anda tahu, dengarkan baik-baik. Ketika saya hadir di situ dan beberapa orang yang lain hadir juga, waktu mahalul qiyam nih, waktu bangun mahalul qiyam, tiba-tiba Sayyid Abbas meminta kepada jamaah agar dikasih jalan. Beliau bangun mahalul qiyam, lalu beliau mengatakan, buka, kasih jalan. Kita bingung kan, loh, kenapa kok ini Sayyid nyuruh orang surut terbelah semuanya? Ini ada apa? Seperti ada orang datang begitu. Seperti ada yang datang, Pak. Seperti ada yang datang. Beliau suruh orang buka jalan. Sampai kita merinding waktu itu. Pas mahlul qiyam itu. Mungkin beliau melihat, kita enggak melihat. Beliau menyaksikan, kita enggak menyaksikan. Tapi itu terjadi. Saya hadir di situ. Beliau meminta kepada jamaah untuk minggir, kasih jalan. Jadi mereka minggir semuanya. Entah apa yang dilihat oleh beliau, tapi yang pasti Rasulullah hadir, Rasulullah rawuh di situ. Orang-orang seperti beliau melihat, walaupun kita enggak melihat. Mata kita mata yang kotor. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, enggak usah diperdebatkan lagi masalah Maulid Nabi. Sudah, ini berlangsung ratusan tahun yang lalu, enggak ada masalah. Justru peringatan Maulid Nabi ini akan menambah mahabbah, akan menambah kedekatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih napa nggih? Maaf, ibu-ibu nih kalau jam sekarang ini jam berapa nih? Jam 9 ini. Kira-kira kalau ibu-ibu enggak hadir di majelis ini, ibu-ibu di rumah apa yang dilakukan? Nonton TV, nonton sinetron, Ikatan Cinta. Ya kan? 2 jam, wow semangat. 3 jam enggak apa-apa. Ini kita ngaji, saya mulai ceramah 15 menit sudah tidak tenang. Selonjor, silo mane, selonjor mane, senden, turu. Enggak tenang, subhanallah. Tapi kenapa nonton sinetron 2 jam tenang, enggak bergerak sama sekali. Sampai suaminya datang enggak tahu. Suaminya datang enggak tahu. Enggak sadar dia. Suaminya sudah masuk kamar. Begitu masuk kamar kaget. Loh, siapa sampean? Aku bojomu, Dek, jadinya. Kapan masuknya? Kamu fokus sama sinetron, tidak tahu kalau suaminya datang. Subhanallah. Coba ibu-ibu kalau enggak hadir malam ini, nonton televisi di rumah. Bapak-bapak kalau enggak hadir sekarang, ya di rumah paling ngomong HP sampean. Ngomong HP. Iya kan? Paling chattingan sama janda sebelah rumah itu. Iya. Alhamdulillah kita hadir majelis maulid. Alhamdulillah ikut solawatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada maksiat di majelis selawat, tidak ada kemungkaran di majelis maulid, enggak ada. Ya, makanya saya ini heran, kalau ada orang tidak senang itu heran saya. Majelis selawat nih, maulid seperti sekarang, acaranya apa? Pertama pembukaan, baca maulid, ada qiraatul Quran, ada sambutan, ada mau'idhah hasanah, setelah itu makan. Loh yang dibilang mungkar itu di mana? Nggih apa nggih? Oh haramnya dari mana coba? Coba saya mau tanya bapak-bapak, kira-kira orang kalau baca selawat masa haram? Nggih. Orang baca selawat haram apa enggak? Boleh apa boten? Boleh, angsal. Baca maulid boleh, maulid sejarah Nabi. Lalu ada ceramah agama boleh apa enggak? Boleh. Kenapa enggak boleh? Terus setelah acara nanti ada hidangan kue atau ini nanti makan apa enggak ini?
Mana panitia ini? Ada Pak ya? Makan G, saya setuju. G, siap makan. Jadi bapak-bapak kalau belum makan tidak boleh pulang ya. Panitianya sudah sanggup tadi itu. Iya, lu apa tidak boleh kita memberi makan? Memberi makan sodako, mendapatkan pahala. Lalu yang dibilang haram itu yang mana? Tidak bolehnya dari mana? Kan aneh Pak. Mestinya kalau mau dilarang itu majelis dangdutan, itu dilarang. Dugem, itu dilarang itu. Selawatan kok mau dilarang? Aneh. Enggak ada maksiat di sini. Kita semuanya ingat Nabi, kita semuanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah lah saya yakin kalau di Mergosono ini tidak ada. Tidak ada yang tidak suka maulid. Semuanya suka maulid. Amin. Semuanya suka sholawat. Amin. Semuanya suka majelis taklim. Amin. Iya. Walaupun kadang ada yang tidak sholat. Kadang-kadang. Oh kok leres sih? Tidak. Insya Allah saya husnudzan semua yang hadir sholat semuanya. Amin. Nah, insya Allah ya. Yang belum sholat isya nanti sholat isya. Nggih Pak nggih. Saya pernah hadir di satu majelis sholawat tapi agak malam. Kemalaman Pak. Saya ini kalau hadir pengajian kemalaman itu kurang kurang marem. Maksud saya begini. Kalau saya ceramah jam 11:30, iya, pernah ceramah mulai jam 11:30 saya ini. Ceramah ini. Udah sampai jam berapa? Sampai saya bilang begini, jamaah saya mohon maaf ya. Saya ini sekarang sudah jam 11:30 saya bilang. Saya kalau ceramah Anda mau dengarkan apa enggak? Mau, betul ya? Iya, ini sudah malam loh. Enggak apa-apa Beb, lanjut. Oke, saya lanjut. Lah kalau misalnya 11:30 saya ceramah, yang hadir tedung, enggak remah Pak. Kayak apa aku ceramah ini? Saya hadir turu kabeh. Bukan husuk, bukan itu. Mengheningkan cipta, mulai langsung nunduk. Tedung. Ngapain? Maka saya bilang, ini saya lanjut apa enggak? Lanjut, oke. Sampai malam enggak apa-apa? Enggak apa-apa, oke silakan. Tapi saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu jangan lupa, jangan sampai saya bilang gara-gara Anda hadir maulid seperti ini tengah malam, lalu subuhnya ditinggalkan. Loh kenapa? Subuh itu hukumnya fardu ain, wajib fardu ain, sementara hadir majelis seperti ini hukumnya enggak fardu. Jangan sampai yang enggak fardu mengalahkan yang fardu. Paham Pak nggih? Jangan alasan saya sibuk hadir maulid, saya sibuk jadi panitia, pas tak bojong isya sampean. Jangan alasan sibuk saya tadi malam sampai jam 1, nyampe rumah jam 2, lalu saya enggak sholat subuh. Jangan Pak, susah Kanjeng Nabi. Takut dukah Kanjeng Nabi, takut marah Kanjeng Nabi. Niat kita menyenangkan Nabi, kok ndak sholat subuh, Nabi marah kepada kita. Niat kita maulid menyenangkan Nabi Muhammad, kok ndak sholat isya, Nabi akan marah kepada kita. Jangan sampai yang ndak wajib mengalahkan yang wajib. Seperti contoh begini, orang tahajud bangun malam, bagus nopo bagus? Saya nopo saya Pak? Tiang qiyamul lail saya nopo saya? Saya bangun malam Masya Allah. Tapi ada orang bangun malam subuhnya jam 7. Subuhnya telat kalau petok. Loh waktu ditanya kenapa anda kok sholatnya telat? Lah ya apa Beb? Tadi malam tahajud. Loh mulai sekarang Pak sampai ndak usah tahajud ya. Ndak usah bangun malam, yang penting subuhnya jangan telat. Kenapa? Karena qiyamul lail itu hukumnya sunnah, sholat subuh hukumnya wajib, fardu ain. Nih ibu-ibu perhatikan, kadang-kadang banyak orang meremehkan waktu apa? Waktu kemanten. Iya banyak ini ibu-ibu ini. Sa ibu-ibunya tidak sholat, sa kemantennya tidak sholat. Beb barangkali ada udur. Udur apa? Kan saya didandani. Nah sebelum didandani wudhu dulu. Biasanya kan dandannya sampai lama itu. Wudhu dulu. Enak kan? Setelah didandani waktunya sholat tetap sholat. Tidak ada ceritanya kemanten boleh tidak sholat. Sobung Mbak. Ya juzu lil kemanten tarkus sholat, sobung. Tidak ada orang alasan kemanten lalu tidak sholat. Tidak ada. Tetap wajib abojeng, tetap wajib sholat. Wudhu dulu baru didandani. Nah masuk duhur, sebentar ya, saya mau sholat duhur. Sholat duhur kan sudah wudhu, enak. Jangan alasan tidak mungkin Beb, saya dibuang ini riasan, larang 2 juta ya. Mahal 2 juta ini, masa saya mau hapus? Ya Allah,
bikin cara supaya tetap menjalankan perintah Allah. Paham Bu ge? Bu? Paham ge? Nah, ibu-ibu jangan alasan ini saya kemanten sibuk atenten mulai asar sampai maghrib. Masya Allah ibu-ibu ini ya. Kalau kemanten itu kemantennya ba'dal isya, dandannya ba'dal asar. Iya 1 jam tidak cukup, dandannya 2 jam. Jadi berangkatnya ba'dal isya, dandannya masuk kamar itu ba'dal asar. Apanya yang didandani ya Allah? Menpote pakun pote, menceleng pakun. Wes, pada remah boleh. Lungai keroker lagi. Ya, maksudnya supaya kelihatan mancung, ndak usah torot bedena janeng medurah. Apa ono nih ya? Apa bedena lah? Iya, manusia itu akan cantik kalau dia apa adanya. Anda akan ganteng kalau Anda apa adanya. Itulah kun anta. Jadilah diri kamu sendiri. Enggak usah kepingin kayak artis yang itu loh beb, yang ada bulu mata anti badai jangan. Apa bulu mata anti badai ya? Nggak usah sudah Bu, wis lah dan biasa-biasa, jangan menor-menor, seratin pakun datin, saya coba pakun. Iya, ngerti lah apa? Ya, mundak supaya kelihatan ini kelihatan, ndak usah pamer kepada manusia ya Allah. Kita ini malu kadang-kadang kalau lihat ceritanya Siti Fatimah, lihat istri-istri Rasulullah, lihat Siti Aisyah. Siti Aisyah itu penampilannya biasa, ibu-ibu. Siti Fatimah itu penampilannya biasa sekali. Anda tahu ibu, saya mau cerita sedikit ibu-ibu ini. Siti Fatimah itu waktu kemanten. Ini putrinya Nabi loh, ini putrinya Rasulullah ini. Waktu kemanten itu Rasulullah masuk ke kamar Siti Fatimah, membawa kain, baju, gaun. Ini Fatimah pakai nanti kalau acara pernikahan. Enggak Rasulullah, baju kemantennya jangan dianggap seperti kita sekarang yang mewah-mewah, enggak. Diberikan kepada Siti Fatimah. Sudah diterima. Lagi Siti Fatimah dengan wanita-wanita saat itu, ya beliau didandani apa adanya lah. Tiba-tiba ada orang masuk, ada orang minta-minta, ada pengemis. Ngetok pintu. Siti Fatimah bilang kepada perempuan yang di situ, coba itu siapa yang di luar itu? Waktu dilihat pengemis Siti Fatimah, ada pengemis. Oh iya ada pengemis. Siti Fatimah, ini kemanten loh Pak, Bu, ini pas kemanten loh. Siti Fatimah nyari di rumah itu, apa yang bisa diberikan kepada pengemis? Ternyata enggak ada. Ya kalau kita kan di rumah mungkin ada beras, ada uang, mungkin ada kue, ada apa. Ini enggak ada. Nyari Siti Fatimah, apa sih bisa paling kita ada, sobung Pak. Enggak ada yang bisa diberikan kepada pengemis itu. Akhirnya apa? Beliau ingat tadi diberi baju oleh Rasulullah. Baju kemanten itu mau dipakai nanti. Dibawalah baju itu. Kebetulan yang pengemis adalah perempuan. Dibuka pintu. Apa katanya Siti Fatimah? Bu, maaf Bu ya, saya nggak bisa ngasih apa-apa sama ibu. Saya sudah cari nggak ada. Cuma ini Bu ada baju ini. Nih baju ini saya dapat dari ayah saya. Sudah ibu ambil ini baju. Pakai ibu pulang. Ini baju kemanten ibu-ibu. Ini baju kemantennya loh ini. Diberikan kepada orang miskin, diberikan kepada perempuan yang miskin tadi itu. Akhirnya ada satu perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa? Itu Siti Fatimah, baju kemantennya dikasihkan sama orang. Diberikan kepada orang, ya Rasulullah. Gimana nanti Siti Fatimah menikahnya? Nggak ada baju, nggak ada gaun yang bagus. Rasulullah menangis hadirin. Bukan menangis sedih Rasulullah, menangis bangga Nabi Muhammad. Lalu beliau mengatakan dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Sungguh Fatimah betul-betul anak keturunanku kata Nabi. Fatimah adalah darah dagingku karena sifat kelomanan itu menurun kepada Siti Fatimah. Dermawannya Nabi menurun kepada putrinya. Bayangkan ibu-ibu, baju kemantennya diberikan kepada pengemis. Shallu ala Nabi Muhammad. Artinya apa? Siti Fatimah menikah dengan baju yang biasa, dengan baju yang sederhana. Coba lihat perempuan-perempuan sekarang ini. Kalau enggak mewah enggak mau. Kalau enggak cetar membahana, ya enggak mau, harus mewah. Nyewa hotel bintang 7. Sakit cetak loh. Dia kan bintang 7 itu kan apa namanya?
Obat sakit kepala, puyer itu ya. Engki, mereka pengantan cetak ke posang, otangnya banyak. Hutangnya banyak. Tidak mau kelihatan sederhana, kepingin mewah, nyewa hotel. Makanannya yang enak-enak, bahkan ngundang ini ngundang itu yang pokoknya mewah. Begitu selesai acara, anaknya bulan madu ke Singapura, bapak ibunya stroke. Ada remah, peset ada. Ini ngutang ke ini sekian, ngutang ini karena kepingin kelihatan mewah. Enggak usah kelihatan mewah. Kun anta, jadilah diri anda sendiri. Itu adalah kecukupan untuk kita. Gitu. Ngerti ibu-ibu ya? Ibu-ibu ini dengar apa enggak sini? Dengar ini ya. Speakernya jelas bu nggih? Ah jelas. Jadi ibu-ibu sudahlah apa adanya, sederhana enggak masalah. Yang penting barokah. Enggak harus kelihatan mewah, kelihatan besar enggak. Maaf. Tuh lihat banyak artis-artis nikahnya di atas pesawat. Jelas oke. Iya, ada nikah di mana? Di Menara Eiffel. Tahu Menara Eiffel sampean? Tahu? Belum tahu. Di Kepanjen loh Pak. Di Paris, Prancis. Wow, menikahnya di depan Menara Eiffel, gaya-gaya. Tapi tidak lama, sebulan 2 bulan peke, 3 bulan peke, cerai. Setelah cerai saling mencaci maki. Kenapa? Sejak awal bukan karena Allah. Sejak awal karena ingin dikatakan mewah, karena ingin pamer, maka nggak langgeng. Ya coba sampean perhatikan ini. Dulu kakek nenek kita tuh nikahnya bagaimana sih? Iya apa enggak? Loh, tanyakan nenek kita dulu, kakek kita nikahnya bagaimana? Ya sederhana. Kadang cuma mas kawinnya 1000, bimahar 1000 rupiah. Wes. Zaman dulu sederhana, ada yang maharnya 100 rupiah zaman itu ya, 100 rupiah. Oh bu, semakin sampai bingung Mudin. Berapa mas kawinnya? Pokoknya sesuai tanggal Pak Mudin kan. Si tanggal ya apa gitu? Tanggal 10 Oktober berarti 10102021. Dek bahasa Arab ya. Minta bahasa Arab kan bingung sampean. Membingungkan ini. Ndak usah mahar kepingin sesuai tanggal, ndak usah. Bingung lah nanti. Ayo, berapa? Dengan mahar 1.102.001 rupiah. Repot. Dek bahasa Arab. Ayo mana yang bisa bahasa Arab ini? Ayo coba 1.10.10.201 rupiah. Ayo apa bahasa Arab? Ayo ente apa kira-kira bahasa Arab? Lah bingung ah. Ojo aneh-aneh. Mas kawin biasa berapa? 100.000 rupiah. Kan enak. Bimahar mi'alab rupiah halan. Nyaman. Ustadznya enak. Loh, kayak gitu bingung saya. Pernah saya itu. Ya di satu tempat lah. Berapa mas kawinnya? Ini bib sesuai tanggal. Beduk jangan gula. Darem Maria. Akhirnya apa? Saya juga tidak mau bingung. Saya tidak mau repot. Pertama bahasa Arab angka tuka bimahar bahasa Indonesia. Dengan mahar 1.100.000 ini halan. Wes. Saya sah. Loh daripada saya keliru bahasa Arabnya, darem sampean. Karena kalau dalam fikih keliru nyebut mahar jadi mahar mithil, kan begitu. Itu bengkelero, saya pakai bahasa Indonesia. Jangan bikin bingung orang, pebiasa. Mas kawinnya pakai tanggal, enggak usah. 100.000 selesai, 200.000 selesai, 1 juta, miliun rupiah cukup. Ya, jangan kelihatan supaya aneh, enggak usah aneh-aneh. Enggak usah aneh. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terutama ibu-ibu ya, tidak perlu kita ini kelihatan supaya mewah di depan orang, nggak usah ibu-ibu. Pengajian seperti ini gelangnya dipakai semua 1 kilo, ada apa? Golek, ya karena pingin pamer kan, ya, pas ngaji dulu tangannya ke atas gini. Apa? Kayak itu lampu nih apa gitu ya? Iki Philip apa? Enggak, maksudnya biar tangannya tuh kelihatan. Kan pakai gelang nih ceritanya, 1 kilo. Loh, iya, pamer. Mau kemana sampean mau pamer? Nggak usah pamer ya Allah, ternyata gelangnya palsu. Gelangnya palsu, nggak usah sok. Jangan kepingin disebut kaya, jangan kepingin disebut mewah, nggak perlu. Opo onone, apa bedenah, engki.
sederhana bersahaja. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita enggak perlu dalil macam-macam untuk mengadakan acara maulid seperti ini. Hanya perlu hati yang bersih, hanya perlu hati yang sahih untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Nabi itu manusia yang paling cinta kepada kita. Kalau seorang ibu cintanya luar biasa kepada anak, ketahuilah cintanya Rasulullah lebih dari ibu kepada kita. Enggak usah ditanya cintanya orang tua kepada anaknya, pasti luar biasa. Tapi ketahuilah cinta Rasulullah ternyata lebih daripada itu semua. Lebih dari itu semua. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, pernah ketika Allah melihat cintanya Nabi sangat penuh kepada kita umatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, fawwadtu amra ummatika ilaika." Katanya Allah, Muhammad, aku melihat kamu sangat cinta kepada umatmu Muhammad, maka aku serahkan urusan umatmu kepadamu Muhammad. Terserah kamu Muhammad, umatmu kamu apakan, terserah kamu Muhammad. Aku serahkan urusan umatmu kepada kamu Muhammad, terserah. Apa jawabannya Rasulullah? Nih, dengarkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ternyata apa? Nabi itu melihat bahwa rahmatnya Allah kepada umatnya ini lebih daripada beliau kepada umatnya. Allah lebih sayang kepada kita daripada Nabi sayangnya kepada kita. Maka Nabi berbalik berkata kepada Allah, "Ya Rabb, tidak ya Allah, bahkan aku yang akan menyerahkan urusan umatku kepadamu ya Allah. Bal fawwadtu amra ummati ilaik." Aku pasrahkan urusan ini kepadamu ya Rabb, kan aku tahu engkau lebih rahmat kepada umatku daripada aku ya Allah. Engkau lebih sayang kepada umatku daripada aku ya Allah. Oleh karena itu aku serahkan urusan ini kepada engkau ya Allah. Allah, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Inilah bukti yang jelas bagaimana cinta Nabi kepada kita, bagaimana cinta Rasulullah kepada kita. Sekaranglah waktunya kita membalas kebaikan Nabi, kita cinta kepada Nabi, tunjukkan cinta kita kepada Nabi dengan kita beramal soleh, dengan kita beramal baik, kita solat dengan benar, jalankan sunnah-sunnah Nabi. Bayyidu wajha nabiyikum bihasanati a'malikum, kata Habib Ali Al-Habsyi, buat Nabi Muhammad bercahaya, buat Nabi Muhammad senang, buat Rasulullah bangga kepada kita, bihasanati a'malikum, dengan kebaikan amal-amal kita. Paham Pak nggih? Ayo solatnya dijaga, istiqomah berjamaah. Alhamdulillah musola sudah bagus, musola sudah jadi. Manfaatkan baik-baik, jaga solat kita 5 waktu, maka itu menyenangkan Rasulullah. Yang sudah ada kewajiban zakat, keluarkan zakatnya dengan baik, itu menyenangkan Rasulullah. Nanti masuk bulan Ramadan, kita puasa, itu menyenangkan Rasulullah. Yang sudah mampu haji umroh, daftar haji, daftar umroh, itu menyenangkan Rasulullah. Apapun amal soleh yang kita lakukan, itu menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita. Insyaallah majlis kita pada malam hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang berpartisipasi memiliki kontribusi untuk majelis ini, insyaallah semuanya hartanya dilipat gandakan oleh Allah, mendapat balasan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah warga sekitar musalla ini juga mendapat barokah musalla Darus Shalah. Insyaallah kita semuanya menjadi ahli ibadah, ahli taat. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo angkat semua tangannya, kita berdoa kepada Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaik wa natawajjahu ilaik bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma istajib da'watina. Allahumma istajib da'watina ya Allah. Allah mandur ilaina ya Rahman bi ainir ridha wal qabul wa ainil maghfirah wa ainir rahmah ya Allah ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allah mandur ilaina ya Rabb biriayatikal khassah biriayatikal ammah ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma rabbi wafiqna ala ma yurdik warzuqna taqwa li alla na'sik. Rabbi wafiqna ala ma yurdik warzuqna taqwa li alla na'sik.
Allahumma arhamna wa afina wa'fu anna. Ya Allah, ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma habibna ila habibika Muhammad. Ya Allah, jadikan kami hamba yang cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami hamba yang rindu kepada Nabi Muhammad sebagaimana beliau selalu rindu kepada kami. Ya Allah, ya Allah, kami hadir malam hari ini karena cinta kami kepada Rasul-Mu, karena cinta kami kepada Nabi-Mu. Ya Allah, jangan sia-siakan harapan kami ini. Ya Allah, kami ingin kumpul dengan Nabi Muhammad, kami ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad, kami ingin melihat wajahnya Rasulullah. Ya Allah, barakahnya majlis ini. Ya Allah, jangan Kau matikan kami ya Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Kau matikan kami ya Allah sebelum kami melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Ya Allah, kami hadir pada malam hari ini karena cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, wajah kami ya Allah, wajah yang kotor ya Allah, tapi wajah ini ingin melihat wajah Nabi-Mu ya Rabb. Ya Allah, tangan kami tangan yang kotor ya Allah, kami sadar, tapi tangan kami ingin menyentuh tangan Nabi-Mu Muhammad. Kami ingin mencium tangan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, badan kami ini penuh dengan lumpur-lumpur dosa ya Allah, tapi kami ingin badan kami menyentuh badan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, barakahnya majlis ini ya Allah, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad. Wujudkan hajat kami ya Allah, hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.